hayati Quran ini. Jadi disuruh tadabbur Quran. Jika adalah Quran ini bukan dari sisi Allah, maka tentu akan banyak perbedaan pendapat, pertentangan di dalamnya. Ya, makanya disuruh tadabbur Quran. Kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Kan begitu. Ya, tadabbur Quran Allah suruh bukan tadabbur kitab tafsir. Bukan tadabbur hadis. Gimana sih teman-teman? Ya. Disuruh itu tadabbur Quran. Ya. Kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, kata Allah sendiri. Ya, jadi cukup Quran lah yang menjelaskan, kan begitu. Makanya ayatnya begitu. Quran ini menjelaskan tiap sesuatu. Kan seperti itu. Ya, bukan kitab lain yang menjelaskan Quran. Ya, bukan kitab karangan ulamamu misalnya, hadis, bukan. Gitu loh teman-teman. Makanya saya tawarkan ke kalian, kalau memang Quranmu ini nggak jelas bagi kamu, 2025 pindah kitabullah. Ya, nggak apa-apa. Udah otomatis pindah rumah Allah juga. Gimana? Ya, silakan teman-teman muslim. Naik nuduh saya sembarangan. Ya kan? Kapan saya menyalahkan Quran? Nggak ada. Gimana? Kasih bukti gitu loh. Ngancam-ngancam masuk penjara. Memang saya takut. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, wah, hebat sekali pakai peci ya, seperti orang alim ulama lah. Enggak lah, biasa aja. Bentar Bang, The Great ini muslim? Tinggal janggutnya Bang. Iya, saya muslim Bang. Muslim. Okay. Abang muslim mah, abang muslim. Kenapa? Abang muslim. Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Bang, ikut saya Bang. Ayo. Ngapain saya harus ikutin Bapak? Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, saya cuma mau ulang. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya maunya amanah billah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, gimana kamu nih? Asyhadu an la. Saya itu maunya amanah billah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah, Isa dan Rasulullah. Ulang dari pertama. Ulang dari pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Ya udah kita diskusi aja. Mau Pak The Great? Iya. Asyhadu an la dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok Anda yang ngatur saya gimana? Iya, katanya Anda Islam. Terus syarat menjadi muslim apa rupanya? Ayo, asyhadu an la ilaha illallah. Bentar gini Pak, biar kita nggak salah paham. Syarat menjadi muslim apa? Syahadat dulu, mesti syahadat dong. Kok Anda yang ngatur saya? Udah, Anda diam ya. Gini, saya dulu, biar nggak ribut ya. Biar kamu diam dulu. Saya sendiri kalau mau syahadat, nggak harus kamu suruh. Mana? Ya habis ini kamu buka mute ya, buktikan Quranmu jelas. Kalau nggak jelas kau pindah kitabullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekalian dengan oten-oten di bawah tuh syahadat sekalian. Oke, sudah Pak. Oke, kita mulai diskusi ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Tidak, syahadat dulu. Iya, berapa kali? Biar pengikutmu ikut syahadat juga. Aduh, jangan terburu-buru syahadatnya. Pak. Perlahan-lahan. Pak The Great. Perlahan-lahan. Oke. Saya mute dulu ya. Oke, pelan-pelan nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Oke Pak, langsung dibuka mute-nya. Apakah menurut Bapak Quran Bapak Ya, ini jelas? mantap. Anda sekarang Islam, apakah Anda mau bertanya tentang Al-Quran lagi? Apakah Anda tidak mau percaya Al-Quran? Anda percaya Quran? Kenapa Anda mau bertanya Al-Quran kepada sesama Islam? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Apakah Anda meragukan Al-Quran? Apakah Anda meragukan Al-Quran? Anda telah bersyahadat tadi. Aduh, Anda nggak mau menjelaskan Quran. Inilah misionaris hoten, pemakan babi, Islam palsu. Muka Bapak ini seperti muka babi loh. Iya, muka Bapak ini pakai peci seperti babi pakai peci. Aduh, dasar misionaris, pemakan babi, mentuhankan bangke. Sudah syahadat tanya Al-Quran lagi. Aduh, gila betul ini orang ini. Gila betul. Jadi Al-Quran nggak perlu dipertanyakan. Katanya syahadat, tapi ragu lagi tentang Al-Quran. Gila ini misionarisnya ini. Kapan saya bilang ragu? Betul. Saya ragu sama Quran. Oh, dasar. Kapan saya bilang saya ragu sama Quran? Misionaris lu. Aduh, dasar. Oten sekalian. Ini kawan kalian kan? Inilah kalian yang menjual-jual agama katanya Islam. Inilah kawan kalian nih. Sangat memalukan loh. Tadi dia bersyahadat, dia telah mengakui Allah itu Allah, Tuhan itu Allah. Tapi dia meragukan lagi Islam. Gimana ini? Gimana ini kau ini? Orang ayo kita bahas Bible. Sebab di Bible orang-orang oten ini ada ayat-ayat. Ya. Oke, yang normal aja deh, manusia normal ya, yang betul kitab sucinya Quran yang naik ya, teman-teman. Waduh. Ya, silakan. Kok nggak normal, jadi orang nggak normal. Abdul Qahar. Santai aja, jangan naik marah-marah. Kejangguhnya kaumku, mereka menjadikan Quran ini diabaikan. Giliran membahas Quran, kenapa kau kejang-kejang? Padahal Allah menyuruh tadabbur Quran. Quran nggak boleh diabaikan. Gimana? Jangan dibahas-bahas Quran, jangan dikaji-kaji Quran. Allah nyuruh kaji, kau nggak boleh mengkaji Quran. Heran saya, heran. Ya, Pak Abdul, Anda Muslim ya? Muslim. Kalau Bapak Muslim apa enggak? Iya, Kan Muslim. 1 juta sebulan bunganya cuma 100.000 rupiah. Bentar ya, Pak. Jangan pinjam. Abang Muslim. Muslim. Kalau aku pinjamin kamu 1 juta. Coba dengan dibuktikan bunga syahadat, 10.000 rupiah. Bah, dari tadi saya udah syahadat, Bapak. Ya, heran saya. Enggak apa-apa lah. Saya juga Dari syahadat. tadi saya syahadat, berapa kali saya syahadat? Kemarin saya syahadat, 2 hari lalu saya syahadat, 3 hari lalu saya syahadat. Gimana? Hah? Iya tadi tanya kok belum masuk itu. Oh. Ini masalah dapur itu mungkin ada yang terlanjur. Iya, tadi udah ke Bibi tadi. Oh iya. Bibi yang mau belanja. Oke Pak Abdul Qahar, kalau saya syahadat, Bapak mau diskusi sama saya? Mau. Oke, Biar jelas maksudnya arah kita itu debat dengan orang siapa? Orang ateis, non muslim Pak, atau orang ini Islam? bukan komal debat. Kapan saya bilang ini komal debat? Waduh, gawat. Oh. Ya terserah Bang lah mau komal Kapan saya buat apa. komal? Kalau komal debat Pak tuh di orang-orang kafir Berarti dari pengikut Muhammad. komal edukasi lah ya. Sebentar. Kalau Ceramah. Bapak, bentar Pak. Kalau Bapak mau komal debat itu ada di komalnya Juma. Itu orang kafir dari pengikut Muhammad. Juma dan API itu mereka adalah orang-orang yang kafir dari pengikut Muhammad. Di sana Bapak kalau mau debat gabung sama orang kafir. Ya, jadi orang kafirnya dari pengikut Muhammad, Pak. Mereka kafir dari pengikut Muhammad. Di sana saya nggak pernah mau debat. Kapan saya mau debat? Ya Allah, nggak boleh sedebat sama Ahlul Kitab. Itu boleh atau tidak, Pak? Coba Pak Abdul dulu. Bapak ngerti nggak? Boleh nggak berdebat sama Ahlul Kitab itu sebenarnya? Coba, boleh nggak? Menurut Quran. Kalau menurut saya
Boleh Coba, nggak? menurut Bapak boleh tidak? Berdebat Boleh dengan saja. ahlul kitab, boleh tidak? Boleh. Mana ayatnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Teruskan, jangan dipotong. Ya, yang saya hafal itu, kalau mau diteruskan ya kita. Makanya kau debat sama Oten. Intinya boleh berdebat. Nabi pun dulu berdebat dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kapan? Kamu ini gimana? Nah, kita kembali ke topik tadi. Kita Ya udah, ini saya bacakan dulu event ayatnya biar debat kamu atau paham. saling menyampaikan narasi. Saya bacakan dulu ayatnya biar kamu paham. Ya, Ya, kita mau menyanyi wala debat tujadilu atau ahlal saling kitab menyampaikan narasi. illa bil sabarlah Pak. Anda kan motong ayat. Nih saya bukakan ayatnya. Makanya kau itu mau sukanya debat sama Oten. Oke, apa artinya wala tujadilu alal kitab illa billati hiya ahsan? Apa artinya itu? Coba Pak Abdul. Bentar Bang ya, Buka ada mic-nya. tamu. Oke, silakan teman-teman muslim ya, bantu follow dan diteruskan ke teman-teman ya, ke saudara-saudara muslim yang lain ya, terutama anggota-anggota Juma ya, terutama ke anggota-anggota Juma ya teman-teman. Oke, silakan muslim, silakan naik. Yang belum follow silakan follow ya, yang belum follow silakan follow teman-teman. Yang belum follow silakan follow teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow, satu orang bantu diteruskan ke 10 orang ya, ke 10 orang lain. Terima kasih Pak Ibu Sanes ya. Terima kasih Ibu Happy ya. Oke, kita tunggu. Padahal udah 1000 tadi ya. Banyak tuh kadron di bawah tuh. Banyak tuh. Ya. Tadi banyak yang mau minta naik, udah kadron. Ya seru kalau ada kadron, itu seru teman-teman. Saya suka nih. Nggak apa-apa lah saya dimaki-maki, diomel-omelin, nggak masalah saya. Ya mereka mau ngomong apa saya kebal aja teman-teman ya, kebal aja ya. Ya, tapi ya mungkin apa namanya jadi gini ya, sehari ya, ada mau naik dulu nih ya, teman-teman muslim aja yang naik ya, teman-teman muslim ya. Nih Pak Abdul Qahar. Oke, kita fixkan dulu narasi yang debat sama alul kitab tadi ya Pak Abdul ya, biar jelas. Pak Abdul ada Quran di situ. Ada Bang. Oke, buka surat Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut Ayat 46. Perintahnya itu wala itu. La itu larangan itu. Wala taqrabul jinna. Itu larangan, bukan anjuran. Coba buka Pak. Al-Ankabut ayat 46. Enggak boleh Mana, Bang? Udah. An-Nahl Bang, yang saya sampaikan tadi itu wajadilhum billati ahsan itu An-Nahl, surat An-Nahl. Nah, illa billati hiya ahsannya nggak dijelaskan di situ Pak. Dia dijelaskan di surat Ya, kita Al-Ankabut satu-satu ayat yang kita 46. bahas Quran yang mana? Yang Al-Ankabut atau yang An-Nahl? Sama Pak narasinya. Beda. Illa billati hiya Al-Quran ahsan itu juga. beda Bang. Kalau beda ayat sudah ada maksud yang tersembunyi. Al-Quran itu nggak ada semacam tumpang tindih. Ayat di Quran itu memang begitu bentuknya Pak, diulang lagi di ayat yang lain supaya Iya, kita dengan mendapatkan pengulangan itu petunjuk. bukan berarti maksudnya sama. Bapak ini gimana? Dengarkan Bapak. Ayat Quran itu Pak diulang misalnya dalam satu ayat, misalnya bentuknya itu ada semacam 2 kalimat. Nah, kalimat pertama, 2 kalimat ini nanti diulang di ayat lain, ditambahi kalimat ketiga. Ternyata petunjuknya di kalimat ketiga itu. Makanya disuruh tadabbur Quran, itu kuncinya. Ya coba terangkan kepada saya. Ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, betul? Betul. Bagaimana dengan cara yang baik? Silakan. Cara baik ya dengan kata Menurut yang Quran. lembut, tidak menghujat,
Ya itu menurut kamu. Pantas. Ya, Menurut gini Quran saja. yang saya tanya. Ya, Silakan. Al-Quran itu ya nggak boleh kita pahami dengan pikiran kita sendiri. Harus tuh, ada hadisnya, ada dasarnya. Nggak boleh kita pahami Ya, dengan apa yang pikiran kita bicara sendiri. Al-Quran dengan ro'i, dengan otaknya, dengan pikiran, maka siap-siap mencari tempat di neraka. Itu di Quran surat berapa Mangkola itu? fil Qur'ani birro'i falyatabawa maq'adahu finnar. Di Quran surat Siapa berapa? yang Saya nggak pernah membicarakan? dengar. Ya, gantian dulu ya, saya sampai. Nah, itu di Quran Barang surat siapa? berapa? Hadis itu hadis. Hadis sekalinya pantas. Saya nggak kenapa? pernah dengar yang seperti itu. Emang ada masalah dengan hadis? Ada masalah dengan hadis? Abang ada masalah dengan hadis? Ya kalau bertentangan dengan Quran ya saya nggak pakai Oh, hadisnya. nggak ada bertentangan itu. Mana ada hadis bertentangan dengan Al-Quran? Berat. Nggak ada bertentangan Quran dengan ini, Al-Quran. Pak. Quran ini bukan untuk hudal lil Nah, mukminin. coba biar mengclear. Abang kan mengaku Islam. Saya tanya, pegangan abang apa di Islam? Quran. Al-Quran saja atau sama dengan hadis? Biar kita jelas. Quran saja, nggak Ya. mengakui hadis. Pak, dengarkan saya. Kenapa Ya, harus ya, Quran? ini Dengarkan biar jelas saya, nanti dengarkan. arah Makanya saya diskusi punya kita. alasan. Dengarkan saya, Pak. Nanti kalau abang tidak mengakui hadis, Sabar, biarkan Pak. saya enak. Sabar, Oh, Pak. ini abang Sabar, termasuk sabar. orang yang tidak mengakui hadis, cuma Sabar, percaya Al-Quran Pak. saja. Sebentar. Kenapa saya bilang pegangannya Quran? Sebentar. Di surat An-Nahl ayat 89. Allah mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanna likulli syai'in." Dan telah diturunkan kepadamu Muhammad alaika Muhammad atasmu Muhammad kitab tibyana menjelaskan li bagi kulin tiap-tiap syai'in sesuatu. Jadi Al-Quran inilah yang menjelaskan tiap sesuatu. Bahkan dalam surat tadi sudah saya bacakan ayatnya An-Nisa 82. Nih dengarkan. Ini lanjutkan saja dulu pengertian wanazalnya tadi itu. Coba abang terangkan dulu maksudnya wanazalnya alaikal kitab tibyana likulli syai'in itu maksudnya bagaimana? Al-Quran ini menjelaskan tiap sesuatu, Pak. Betul Ya, tidak? sesuatu itu termasuk sesuatu itu apa saja? Coba. Yang diterangkan dalam Quran, Ya masalah apa saja? Sesuatu itu kan banyak. yang segala sesuatu yang diterangkan dalam Al-Quran itu sendiri. Berarti Al-Quran menjelaskan Al-Quran lagi. Betul lah. Berarti nggak menjelaskan konteks yang lain. Dengarkan saya. Masalahnya Segala ini, misalnya masalah sesuatu yang makanan. diterangkan di Quran itu dapat dijelaskan dengan Quran itu sendiri. Dari Jadi mana? maksud Bapak, maksud Gini, Bapak Quran dari dapat mana abang dijelaskan dengan memahami kitab ayat tafsir itu? gitu Maksudnya maksudnya. seperti itu. Dari mana abang memahami bahwasanya maksud dari ayat tadi itu Al-Quran dengarkan. hanya Al-Quran yang bisa menjelaskan Al-Quran. Ah, ini dia. Mau saya bacakan sama Bapak ayatnya. Buka An-Nisa 82, Bapak aja yang baca. Nanti saya baca, saya pintar sendiri. Coba An-Nisa ayat 82. Silakan Bapak Baca buka. saja. Baca saja apa? Ya udah, saya baca. Kalian kan malas buka Quranmu, ya kan? Bukan malas, ini Al-Quran di hadapan saya, ini saya baca tadi. An-Nahl sudah saya buka, Ya udah, Al-Ankabut An-Nisa sudah saya 82. buka. Termasuk ini tadi yang membahas tadi Abang Tibyanan juga sudah saya buka ini dalam Betul surat kan ini. ayatnya kan? Saya salah. Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Bukan salah Al-Qurannya, Nah. yang salah mungkin di otak kita, pikiran kita, cara memahami yang salah. Al-Quran itu mutlak kebenarannya, nggak bisa diragukan. Ya Yang udah, salah nanti itu kita di otak tes. kita, Nanti kita manusia. tes. Makanya saya tadi menanyakan ke abang, ketika memahami tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Sesuatu di sini itu yang mana maksudnya? Abang Yang harus di bisa dalam menjelaskan Al-Quran. itu. Karena itu abang gunakan, karena ayat ini abang gunakan untuk mengcounter bahwasanya hadis tidak boleh menjelaskan Al-Quran. Ya, coba Bapak buka An-Nisa 82. Coba deh buka deh, baca. Bapak baca Ya. biar paham. Coba An-Nisa 82. 82. Ya. Gimana sih teman-teman? Yang mana bang? An-Nisa 82 yang afala yatadabbarunal Quran. Iya. Ya, Bapak baca deh biar Bapak yang paham. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, Ya, apa maksudnya itu?
Ya coba Bapak artikan di situ apa? Nah, abang yang menyampaikan, abang yang menerangkan. Kan abang yang Coba Bapak menggunakan. pahami, coba Bapak pahami apa dengan ayat itu, Bapak memahaminya apa? Abang dulu. Abang yang menyampaikan argumen berdasarkan ayat ini. Jadi abang yang harus Oke. menjelaskan. Jadi ayat ini dikatakan, maka tidakkah ditadaburi Quran ini kan? Ya begitu? tadabbaruna bang, Iya. lafaznya bukan yutadabbar, ya tadabbar. Iya, ya tadabbarun Al-Quran kan? Betul nggak? Ya, Harusnya tadabbur Quran kan? Betul nggak? gimana maksudnya? Menghayati Quran, Iya. mengkaji Quran. Dan jika adalah Quran ini maksudnya bukan dari sisi Allah, ya, maka tentu kamu dapati perbedaan pendapat yang banyak di dalamnya. Jadi kalau selain Quran, kamu pasti mendapatkan perbedaan pendapat di dalamnya, pertentangan yang banyak. Ah, bukan begitu maksudnya. Berat saudara. maksudnya Gak apa? apa-apa, abang memahami seperti itu. Saya sampaikan pemahaman Maksudnya saya. apa? Coba, Abang kan maksudnya memahami apa? Al-Quran dengan pendapat abang. Sudah saya sampaikan tadi itu. Pemahaman silakan, dengan maksudnya otak apa? kita Silakan. sendiri, siap-siap mencari tempat di neraka. Ya maksudnya apa? Silakan. Jadi lawajadu fi ikhtilafan karu. Andai kata walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maksudnya Al-Qur'an ini yang membuat bukan Allah, bukan diturunkan dari Allah, maka pasti akan ditemukan banyak di Al-Qur'an itu pertentangan. Berarti di Al-Quran ini tidak ada pertentangan kan maksudnya kan? Iya, Berarti kalau di luar karena Quran banyak gini ada pertentangan cara istimbatnya gini. Tenang dulu. Karena di Kamu Al-Qur'an jadi mana logikanya? pertentangan itu menunjukkan bahwasanya Pak. Al-Qur'an Oh, ini dari logikanya mau Allah saya itu cara balikkan kok. istimbatnya, Sabar. cara memahami. Sabar. Coba Sabar abang gini. gini. Kata Allah, kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, maka banyak pertentangan di dalamnya. Berarti Allah mengklaim Quran ini tidak ada pertentangan di dalamnya. Makanya Allah mengatakan Quran ini menjelaskan tiap sesuatu. Betul. Kalau Quran ini bukan datang dari sisi Allah, kamu pasti mendapatkan pertentangan di dalamnya. Berarti Buktinya untuk tidak ada menjelaskan pertentangan, ya sebentar. kan? Artinya untuk menjelaskan Quran hanya dengan Quran itu sendiri tidak? Ah, berarti abang memahami Al-Quran itu cuma boleh dijelaskan dengan Al-Quran. Berat saudara. Ya, begitu kata Allah gimana? Bukan kata Allah, itu kata Allah itu cuma gini bang. Itu maksud ayat Al-Quran. Salah kalau abang mengarahkan Al-Quran harus dijelaskan dengan Al-Quran. Dengan dalil ayat ini abang salah cara istimbatnya. Tidak ada di situ penjelasan seperti itu. Penjelasan ayat ini cuma seperti ini bang. Nah. Kalau saja Al-Quran itu datang dari selain Allah, pasti kamu jumpai banyak perbedaan. Itu saja. Jangan kemudian diartikan bahwasanya Al-Quran itu harus dijelaskan dari Al-Quran. Tidak ada keterangan seperti itu. Oke. Bisa saya bawakan ayat seolah-olah Quran ini bertentangan, kamu mau nggak? Gimana jawaban kamu? Mau tidak? Silakan. Oke, silakan katanya ya, kita uji ya. Oke, ya kita uji. Cuma Ya. gini bang, saya sampaikan nanti kalau kamu misalnya ada kayak pertentangan, takut. itu bukan Al-Qurannya yang bertentangan, cuma otak kita yang belum sampai ke situ, belum bisa Oh, memahami. ngaku duluan biar teman-teman ya udahlah. Kita sebagai muslim nggak kurang Pak, sempurna otak kita. makanya manusia. saya bilang tadi itu Yang sempurna cukup cuma Quran Nabi yang Muhammad. menjelaskan Quran. Makanya saya Ya bilang coba, begitu. mana yang mau disampaikan? Ya. Kita nggak kembali lagi tadi ke surat An-Nahl wajadilhum bilad. Banyak Al-Quran sudah kita Udah sampaikan. satu-satu. Oke, ya udah saya tanya kepada Anda. Satu-satu ya supaya nggak melebar teman-teman. Kita sudah tadi ke ranah kamu bilang boleh berdebat dengan alur kitab dengan cara yang baik, tapi padahal ayatnya itu penafikan, larangan, wala, la, ya, dan jangan. Ya oke, saya tanya ke kamu, bagaimana berdebat dengan alur kitab dengan cara yang baik? Silakan. Menurut Quran. Illa billatihi ahsan kan, kecuali dengan, nah ini kalau dalam tafsir Tobari, saya bukakan tafsir Tobari ya. Kan begini kan teman-teman kan? Saya
tanya dalam Quran. Sudah saya sampaikan tadi, Bang. Ya Allah. Al-Quran itu nggak boleh kita pahami pakai otak kita sendiri. Kalau Berarti yang pahami bisa kita pakai otak memahami sendiri, Quran siap-siap Tabari. menempati tempat neraka. Berarti yang bisa Jangan- memahami Quran Tabari. Banyak tafsir Al-Quran, bukan hanya Imam Tabari, Ibnu Katsir, banyak. Yang penting Gila, tidak pakai teman-teman. otak saya. Karena kalau pakai otak saya takut. Aduh. Saya takut. Kalau abang nggak Makanya takut nggak apa-apa heran, sama saya neraka. sekarang orang Kan Islam biasa ini abang Tuhannya sudah siap ulama. masuk neraka. Jadi gini, kalau menurut Imam Tabari, nanti saya bukakan Ibnu Katsir juga tafsirnya bagaimana ya. Maksud illa billati hiya ahsan, yaqulu ta'ala dzakala apa itu? Illa bil jamil minal qaul. Jadi bil jamil minal qaul, kecuali dengan ucapan yang bagus. Ucapan yang bagus, abang tahu sendirilah akhlak ucapan bagus bagaimana, lemah lembut, tidak menyinggung, tidak mencaci maki, tidak menyinggung perasaan orang, itulah ucapan yang bagus. Kalau debatnya seperti itu bagus. Nah, itu yang dimaksud billati ya ahsan. Kalau kita Menurut Tabari. ngumpat mencaci maki Ya atau udah Pak, apa, jangan ceramah. Ya udah menurut tafsir yang lain katanya apa? ini bukan forum debat. Ya bukan forum ceramah, gimana? Makanya tadi Menurut sudah Tabari saya seperti itu. sejak awal ini forum debat, ceramah atau narasi. Ya udah menurut tafsir lain Pak, silakan. Bagaimana dengan cara yang baik Itu itu? tadi apa? Tabari ya, Bang. Hmm. Sekarang Pertanyaan, emang Tabari itu tahu dari mana maksud Allah dengan cara yang baik? Kan begitu. Tabari, Imam Emang Tabari Tabari ini itu dapat wahyu lagi dari Allah dengan cara yang baik itu seperti ini, kan nggak masuk logika, teman. Nggak masuk logika ya, saya. itu suka-suka abang lah mengatakan seperti itu. Ya udah, Suka-suka nanti Bapak abang, ngerti apa. jawabannya seperti apa, dengan cara yang baik itu seperti apa. Lanjutkan. Nah, Menurut tafsir lain. bentar Bang ya, saya bukan tafsir yang ada di saya ya. Ya. Kabar ya. Makanya Tuhannya orang Islam salah satunya adalah sekarang ini ulama tafsir. Terima kasih Pak Miostin, terima kasih. Nanti saya kasih tahu kepada Bapak bagaimana cara menghadapi ahlul kitab itu. Awalnya larangan berdebat, tapi kenapa harus illa billati hiya ahsan? Silakan Pak. Udah. Ya udah, nggak usah dibuka lah. Pasti nanti beda-beda itu Pak. Tafsir A beda, Iya, tafsir memang B beda, seperti itu tafsir Bang. C beda. Ya udah, makanya banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Kan saya udah bilang tadi. Ya udah gini Pak. Bapak bersedia tidak membuka Al-Ankabut ayat 46? Kalau di tafsir Oke, Al-Wasit silakan. boleh. Ya. Tafsir Nggak Wasit apa-apa lah, ya, kita, Bang. kita dengar dongeng ulama nggak Iya. apa-apa ya teman-teman ya. Silakan. Ya daripada dengar dongeng abang. Kok dongeng saya orang Al-Quran dibacakan kok saya mendongeng? Emang dari tadi saya itu ada. Ya, saya bacakan Bang tafsirnya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Terus. Wal makna, adapun makna itu, maknanya adalah la tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu mendebat ahli kitab minal Yahudi wan Nasoro, dari orang Yahudi dan Nasrani. Wala tunakishuhum fi sya'nin min syu'nidin, dalam permasalahan agama. Dalam satu urusan dari permasalahan agama. Wad dakwah ilal iman, dan dakwah kepada mengajak keimanan, maksud mengajak ke Islam. Illa bil khosla, kecuali dengan pekerti allati hiya ahsan, yang mana pekerti itu adalah yang bagus. Seperti apa? Kamu qabalatil khusyuna billi, seperti menghadapi kekerasan dengan kelembutan. Wal ghadab bil kadmi, menghadapi orang yang lawan debat kita kalau marah, bil kadmi, dengan apa itu, menyimpan kemarahan tadi itu. Wasyaghafi bin nushi, dengan apa itu, penyerangan, dengan bin nushi, mengharap apa itu, nasihat. Wa ila akhir, banyak. Ya sudah, di antaranya gitulah cara billatihi ahsan tadi. Berbeda kan? Di Yang kita tafsir Al-Wasit. tafsir A tadi Ya intinya tafsir sama, yang B. itu bil Berbeda. jamil. Oh beda, tadi A itu berkata tadi yang kalau baik. Tabari gini Bang. Tadi Tabari, kalau Beda. Tabari tadi itu Saya mendengarkan. bil jamil minal qaul. Ucapan Nah, yang bagus. ucapan yang bagus ini bagus. Kalau banyak, yang termasuk ini- tadi kalau kalau yang ada ini orang berbeda. marah di depan kita hadapi dengan
kadmin tadi itu dengan menyimpan kemarahan. Kalau ada orang apa itu berbicara keras dengan kita, kita bicara dengan lembut, itu maksudnya bukan bertentangan, Bang. Gimana? Itu sudah Saya itu tidak Bang bilang maksudnya. Kalau kita buka bertentangan. mas tafsir Kitab satu-satu tafsirnya. banyak, ini ada 100 tafsir. Saya Al-Quran bilang ini. ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Ya kitab yang A sama kitab tafsir yang B. Kalau Narasinya aja lafaznya mereka sama, berdua tapi beda kok maknanya gimana? beda. Kalau lafaznya beda, tapi maknanya sama, Bang. Sama seperti gini ya, Bang. Saya mengatakan berbicara yang bagus. Nah, kemudian ada bicara bagaimana contoh orang bicara yang bagus. Nah, itu nanti tafsir yang lain menjelaskan bicara yang bagus itu termasuk gini. Kalau ada orang marah sama kita, kita jangan balas dengan kemarahan. Nah, itu nggak ada perbedaan sebenarnya, Bang. Ah, Itu itu hanya tafsir Bapak, itu tafsir lebih- Bapak lagi. Tambah Pak 3. Menurut Ini saya tafsir menjelaskan Pak yang Abdul, tadi itu tafsir Tobari dengan tafsir cara berdebat Al-Wasi. dengan Abang cara yang mengatakan baik pertentangan, adalah di situ nggak ada itu pertentangan tafsir di Pak situ. Abdul. Oke ya sudah, saya dijelaskan dari Quran bagaimana menghadapi alul kitab. Buka Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut Ayat 46. ini tadi ini sudah ini kan. Belum Anda baca. Loh, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Ini Al-Ankabut Ya terus 46 jangan ini. dipotong. Illal ladzina dzalamu minhum. Stop. Ya, Ya. kalimat pertama nggak boleh berdebat dengan alul kitab atau tidak boleh? Kalimat pertamanya wala tujadilu alal kitab. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Illa billati iya asan, betul? Kecuali dengan cara yang baik. Gini Bang, saya potong dulu, mohon maaf Sebentar. ya. Ini Anda adalah kan udah susunan bicara dari tadi dongeng istisna ulama saya mustasna dengar. minhu. Itu nggak boleh dipotong. Baca Quran Pengertian. dong. Iya, makanya nggak boleh dipotong. Baca terus. Illa jolamu minhum. Betul. Illal ladzina dzalamu minhum. Oke. Apa itu maksud jolim? Kecuali dengan orang-orang jolim di antara mereka. Apa itu maksudnya jolim di Quran? Ya udahlah, Anda nggak mampu menjawab. Ya udah. Terus apa itu dikatakan? Di situ harus Tunggu, kalau mengatakan abang loh. minta dijelaskan, saya jelaskan. Sabar. Kalau abang nggak mau ya Udah. nggak apa-apa. Udah. Nanti kelamaan. Coba. Hmm. Waqalu. Di situ coba baca. Itu yang harus dikatakan dulu kalau berhadapan Bukan wakolu, dengan abang alul ini kitab. Islam apa tidak? Baca Al-Quran saja nggak bisa ini. Wakulu, Ya. itu Memang Al-Quran Bang. waqulu. Kamu baca Terus. Al-Quran salah harokat itu berdosa. Mulai. Udah baca. Terus. Wakulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa Apa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Apa artinya? Kan tadi abang ya, saya sampaikan ya. Wakulu dan katakanlah amanna. Stop. Di situ siapa yang harus mengatakan? Dan katakanlah itu pihak yang mana itu? Pihak alul kitab apa pihak pengikut Muhammad? Sama dengan yang wala tujadilu tadi itu yang pertama. Dan janganlah kamu mendebat. Berarti Nah, itu orang kitabnya pengikut sama Muhammad kepada mereka. Sebentar. Hmm. Coba kamu artikan dulu penuh coba. Dan katakanlah apa di situ? Dan katakanlah wah, kamu, kalian siapa? Kalian yang dimaksud ketika tadi wala tujadilu dan janganlah kamu mendebat kalian. Itu sama orangnya. Khitab yang diajak bicara sama. Ya, dan Disuruh katakanlah berkata apa kalian- itu? Apa? Disuruh berkata apa di situ? Ini amanna. Apa? Kami beriman billadzi unzila ilaina, dengan perkara yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an ya. Betul. Terus Wa unzila ilaikum, dan dan yang diturunkan kepada kalian, kalian itu siapa? ahlu kitab. Berarti harus mengatakan dulu kan, percaya kepada apa yang diturunkan kepada dia. Itu penafsiran abang itu. Tunggu dulu. Coba Jangan kamu abang artikan menafsir coba. seperti itu. Kalau tafsiran abang saya nggak percaya. Gimana? Ya udah saya tanya kamu aja. Yang disuruh berkata kami percaya terhadap apa yang diturunkan kepada kami itu siapa? Pihak siapa itu? Pada ini tadi kalian umatnya Nabi Muhammad, sahabatnya. Umat Nabi Muhammad disuruh berkata dulu, kami percaya terhadap apa yang diturunkan kepada kami, betul? Iya. Dan percaya yang diturunkan kepada kalian, betul? Iya. Kepada kalian itu kaliannya siapa?
Bentar Bang, saya cari Bang ya. Saya nggak berani menafsiri dengan saya sendiri. Udah ketahuan kamu itu nggak paham Quran. Duh. Terserah lah Abang bilang Di situ Alkitab cuma tidak. saya hati-hati saja. Kalau Ya, dari Syiakul makanya kamu itu, Kalam, oh jadi kayak itu gini kepada ya harus ahli pengikut kitab. Muhammad ya kalau ketemu sama Oten ya. Anda itu baru tahu ini, saya ngasih tahu kamu. Ah kamu gimana? Duh, nggak apa-apa, Ah, kita gimana? dapat santai. Kalau daripada Kamu buru-buru gitu. salah, Dengarkan terburu-buru saya, salah, dengarkan berdosa saya. Wah, dengarkan ya. Kamu Ya, nggak kalau abang nggak gimana? bisa main-main kamu sama saya. ya silakan. Enggak dengarkan ya. Kita tes dia teman-teman. Kamu jangan lari ya, Abdul ya. Sebentar. Abang nanti yang kabur. Bukan, kamu jangan lari ya, dan jangan bertakia kamu di sini. Ya. Jadi Allah mengatakan, ya kan? Waqulu, dan katakanlah. Kamu bilang siapa di sini yang disuruh berkata dulu? Pengikut Muhammad. Saat berdebat, saat menghadapi ahlul kitab kan. Jadi pengikut Muhammad disuruh mengatakan amanna billadzi unjila ilaina. Disuruh berkata dulu pengikut Muhammad, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Kau udah bilang Quran. Wa unjila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Kamunya siapa? Alul kitab. Abang saja dulu. Tadi saya dipotong, nggak boleh menyampaikan itu. Loh, tadi saya mau menyampaikan dipotong, nggak boleh. Abang mau menerangkan, ya sudah terangkan siapa itu. di Kamu sini. dari tadi udah dongeng ulama, saya dengarkan. Loh, Gimana? kalau Kamu ini terkejut gantian ada tadi ayat seperti ini ini, diminta saya terkejut. yang menjelaskan itu. Kalau minta Dengarkan saya dengarkan ya. Dengar. Udah gini, kamu Ya. pintar, saya bodoh. Oke? Enggak, abang yang pintar, saya bodoh. Nah, kamu takut. Gimana? Kamu baru baca Bukan ayat takut. ini. Inilah Ternyata contoh begini. cara debat orang Islam, harus Ternyata begitu, Pak. begini, teman-teman. Kamu Kita baru nggak main tahu ini ada menang-menang. ayat, kamu takut. Nggak main pintar-pintaran. Nah, ya udah Mencari kebenaran. saya nggak pintar, kamu pintar. Oke, saya tanya ke kamu lagi, saya ulangi. Waqulu, dan katakanlah. Disuruh berkata apa dia? Pengikut Muhammad. Amanna billadzi unjila ilaina. Jadi pengikut Ya. Muhammad saat berhadapan sama alul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, disuruh Ya. berkata dulu, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Quran, tadi kau mengatakan seperti itu, memang iya, apalagi kalau bukan Quran. Wa unjila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Kamunya itu siapa? Ahlu kitab. Berarti apa yang dipunya sama mereka? Kitab apa yang dipunya sama mereka? Taurat dan Injil. Berarti disuruh beriman terhadap kitab mereka tidak? Iya. Iya. Betul. Betul. Berarti kitab mereka itu benar atau salah? Kitab Taurat, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa yang belum dirubah-rubah. Berat saudara. Santai saja bang. santai. Bentar, ini Eh. bentar. Gimana kamu sebentar? Wala tujadilu ahlal kitab ini ayat sudah ada Nabi Muhammad belum? Gimana bang? Pertanyaan apa? mulai Nggak lucu, mulai panik Sudah bentar. ada Nabi Muhammad itu gimana? Ini ayat ini Al-Ankabut ayat 46 di mana pengikut Muhammad kalau ingin berhadapan dengan alul kitab, padahal ayatnya tidak boleh berdebat sama alul kitab kecuali dengan cara yang baik. Apa? Ya di bawahnya dibaca sampai habis. Kamu katakan dulu pengikut Muhammad, ya kan? Kamu beriman terhadap apa yang diturunkan kepada pengikut Muhammad, kepada kami pengikut Muhammad, dan apa yang diturunkan kepadamu ahlul kitab. Apa yang diturunkan pada ahlul kitab? Ya kitab mereka. Berarti ayat ini turunnya, ya konteksnya itu pengikut pada saat pengikut Muhammad ada tidak? Pada saat itu. Saat gimana tuh abang ini memahaminya? Duh, berat ini. Gini saya jelaskan. Ayat Bang. bentar, saya bentar ya. jelaskan. Abdul, sebentar Abdul, sebentar. Artinya ayat ini turun kan pada zaman Nabi Muhammad kan ayat ini turun, betul? Iya, iya. Oke. Artinya di situ sudah ada pengikut Nabi Muhammad tidak? Ada lah. Nah, berarti ahlul kitab yang dihadapi pada saat Nabi Muhammad juga ada tidak?
Ada. Nah, itu maksud saya. Tapi adanya itu, Bang, adanya itu tidak harus ada di hadapan Nabi Muhammad waktu itu. Jadi memang di Mekah sendiri, Mekah dan Madinah itu banyak ahli kitab juga. Tidak semuanya kafir Quraisy. Jadi ada ahli kitab juga. Penduduk Mekah, penduduk Madinah itu tidak semuanya kafir Quraisy. Ada juga di situ ahli kitab. Ada Nasrani, juga ada Yahudi. Dan namanya hidup bermasyarakat ya, di situ di kampung Arab itu, di kampung Mekah Madinah itu ada kampung kampung orang Yahudi dan misalnya. Kan biasa itu gesekan, namanya satu kampung kan. Nah, mereka itu biasa lah saling kadang mengolok-ngolok, ada mengolok-ngolok, ada yang saling berdebat, itu biasa di sana. Nah, ini dinasehati oleh Nabi. Ketika kamu berdebat dengan orang Yahudi dengan Nasrani itu, janganlah kamu berdebat dengan mereka kecuali dengan illa billati ahsan tadi itu. Illal ladzina dzalamu, kecuali kalau orang yang kamu ajak debat tadi itu orang yang zalim. Siapa zalim ini? Jadi ahli kitab itu sendiri dibedakan oleh Allah. Kalau dalam ayat ini ada dua, ada yang zalim, ada yang tidak. Yang zalim siapa? Yang zalim itu yang mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak. Ini termasuk ahli kitab yang zalim. Mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Yang Yahudi tidak, itu yang zalim. Nah, kalau kamu berdebat dengan orang yang zalim seperti itu, nggak bisa maksudnya cukup katakan saja saya iman apa yang dikatakan oleh yang diturunkan kepada kita yaitu Al-Quran, dan mengimani apa yang diturunkan kepada kalian termasuk Taurat dan Injil, tapi yang benar, yang belum ditahrif, belum ada perubahan itu kami mengimani. Memang dulu ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dulu ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu yang saya imani gitu maksudnya. Berarti Nabi Muhammad mengatakan kamu disuruh beriman sama kitab mereka, berarti kitab mereka itu kitab yang salah. Kitab yang ini belum ditahrif. Gimana ini logikanya? Jadi ada pengikut Muhammad berhadapan sama alul kitab. Nabi Muhammad bilang, kamu jangan debat sama mereka, sama alul kitab, kecuali dengan cara yang baik. Kalau ya, sebentar. Kalaupun kamu harus saling berhadapan, katakan dulu kamu beriman sama Quranmu dan beriman sama kitab mereka. Oh, bukan gitu, bro. Itu maksud. Kok bukan begitu? Aman. Itu kalau sudah mentok, kalau sudah berdebat dengan ahli kitab yang dolim loh ya. Saya katakan tadi, ahli kitab yang dolim, yaitu yang mengatakan yang Nasrani itu sudah nggak murni karena sudah mengatakan Allah Salisu Salasah. Itu ada ayat di Al-Quran yang mengatakan Allah Salisu Salasah itu kan sudah zalim itu. Kalau berhadapan dengan itu mereka kan sudah montok. Apa arti Salisu itu sudah mengimani mereka. Apa arti Salisu Nah, itu kita cukup katakan gini saja sebagai orang Islam, saya mengimani apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan saya iman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dulu yaitu Taurat dan Injil. Berarti pada zaman Nabi, pada zaman Nabi Muhammad itu yang diajak diskusi debat yang berhadapan sama orang alul kitab ini, kitab yang mereka bawa itu Taurat dan Injilnya itu nggak asli lagi. Kok Allah mengatakan kamu beriman sama kitab mereka yang udah palsu? Iya, memang yang sudah palsu ada. Di Al-Quran itu sudah ada keterangan bahwasanya kitab Al-Quran Taurat itu sudah ditahrif, sudah dirubah-rubah. Abang ini gimana? Katanya paham, nggak paham. Ada keterangan itu. Ya kan? Gini loh. Ada keterangan bahwasanya bentar Abdul. Di mana? Ya udah gini aja, di mana ayatnya? Kitab mereka dirubah-rubah, di mana ayatnya? Saya cari dulu ya Bang. Ini sudah lama saya belajar ini, jadi agak lupa saya carikan. Itu karangan ulama, doktrin, dongeng. Ya udah cari aja. Cari di Al-Baqarah ya, sebentar ya. Silakan, cari aja. Masa Allah mengatakan, kamu katakan dulu pengikut Muhammad beriman sama Quran dan beriman juga sama kitab mereka. Masa Allah nyuruh beriman sama kitab yang udah dirubah-rubah? Aneh teman-teman, nggak masuk akal. Makanya itu saya heran, ini ulama ini mendongeng aja. Nyatanya yang dilakukan pengikut Muhammad itu begini kalau debat sama Oten. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, dan kami menyalahkan kitabmu palsu, kami tak beriman. Kami tidak beriman sama kitabmu, kitab yang palsu. Repot, menyalahkan kitab mereka. Allah mengatakan,
Katakan dulu kamu beriman sama kitab yang diturunkan kepada kamu, wahai pengikut Muhammad, dan apa yang diturunkan terhadap mereka ahlul kitab. Ini bang, Artinya bang, membenarkan ini bukti. itu. Ini bang. Mana? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artikan. Di Apa mana artinya? di situ kitab alul kitab dirubah? Di mana? Jadi kerusakanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, kitab mereka dengan tangan mereka sendiri. Celaka, Maksudnya tangan mereka celaka. sendiri itu, Hah? Dengan Celaka. tangan mereka sendiri itu, ya, dengan tangan sendiri mereka itu maksudnya bukan yang sesuai yang diwahyukan kepada nabinya. Jadi dirubah. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Dirubah gimana? Nanti ada ayat lain Inilah bang. ya, Ini inilah ganti ya. satu-satu, banyak ayatnya. Saya sampaikan satu-satu dulu. Jangan langsung dipotong. Banyak Jangan nanti. kau tambahi ayat Qur'annya. Nanti saya sampaikan ada yang Gimana? Jangan perubahan itu. tambah ayat Qur'an, Abdul. Iya, nanti saya sampaikan. Celaka kamu kalau kau bilang itu dari Allah. Kena kau sama ayat ini. Jangan kau karang tambah-tambah ayat Quran. Kena kau sama ayat ini. Enggak merubah dah. Gimana? Bang, santai saja bang, jangan kejang-kejang gitu. Jangan dirubah. Maksud saya artikan aja yang benar sesuai. Banyak ayatnya, itu baru salah satu ayat. Yang Ya udah ini bahwasanya ada aja. Nanti kau perubahan. cari lagi ayat lain. Ya santai ya bang ya. Silakan. Jangan dirubah ya ayat Allah ya. Kau Nah, jual dengan harga santai murah. saja. Mana kamu? Berat saudara. Jadi silakan artikan yang benar. Ini minal ladina hadu. Apa artinya bang? Minal ladina hadu Al-Baqarah 79. yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Di mana minal hadu? Enggak ada ayatnya hadu di sini. Minal ladina hadu. Enggak ada ayatnya minal ladzina hadu. Ayo, bang. Di mana, Bang? Ayatnya enggak ada di sini. Aduh, nggak ada. Oke, Mana saya hadu, tunjukkan Bang? ya. Surat An-Nisa. Ayat 45. Al-Baqarah ayat 79, 46. Bukan Al-Baqarah ayat 79 kan yang Abang buktikan bahwa kita Itu tadi yang fawailul, Bang. Tadi Abang nggak mau yang itu. Bukan gini loh, Abang bilang bahwa kitab mereka itu telah dirubah-rubah. Menurut Al-Baqarah ayat 79, selesaikan dulu kalau enggak saya yang baca. Bukan hanya Al-Baqarah. Tadi kan sudah sampaikan. Di antaranya ayat yang menjelaskan itu satu surat Al-Baqarah. Saya baca, kalau Anda nggak ayat meneruskan saya baca. Al-Baqarah ayat 79. Saya Satu. baca. Kemudian An-Nisa ayat Iya nanti ke ayat situ. Iya, nanti ke 46 yang situ. menjelaskan bahwasanya ada perubahan di kitab mereka itu. Nggak ada dikatakan mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab mereka. Kau emang aku nggak tahu. Saya tahu. Memang Abang aku saya tahu. lah. Saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan dulu. Teman-temannya, saya bacakan teman-temannya yang Al-Baqarah 79 dulu. Ya, jadi Allah mengatakan begini. Fawailun, maka celakalah. Lilladzina, bagi orang-orang umum, siapa saja, maka celakalah. Lilladzina, bagi orang-orang yaktubun, yang menulis, atau bisa juga yang menetapkan, yang mendalilkan sesuatu, bisa juga masuk. Di ayat ini masuk. Siapa saja orang-orang yang menulis, yang menetapkan sesuatu, yang mendalilkan, ya, biaidihim, dengan tangan mereka. Summa, kemudian, yaquluna, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. La yashtaru, agar mereka menjual bihi, dengannya, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Liyastaru bang bacanya, bukan layastaru. Ya liyastaru. Beda. Itu kalau abang baca laya itu artinya beda. Itu. Makanya kupengmu itu loh, kupengmu didengarkan. Diam dulu. Ya udah, kau nggak mau baca, kau bawa dalil, kau nggak mau baca. Kau baca di kau tambah-tambahi. Jadi jelas di ayat ini tidak ada ahlul kitab itu merubah
kitabnya di ayat ini. Nggak ada. Selesaikan Nggak dulu ada. bacanya. Nggak ada kata merubah aja nggak ada di sini teman-teman. Sabar dong Abdul. Ya, kau tadi mengatakan di ayat ini ada kata merubah. Nggak ada kata bahasa Arabnya itu merubah. Ya, jadi misalnya ini ada nih seorang ulama Islam nih, ya kan? Betul? Nah, dia menetapkan sesuatu atau menulis, ya dibilangnya ini dari sisi Allah. Kena ayat ini. Jadi ayat ini umum. Ya kayak Abdul tadi. Ya. Dia mengatakan di ayat 79 ini ada kata merubah. Ya, merubah kitab sebelumnya maksud dia. Nggak ada ini bunyi ayatnya seperti itu. Nah, kamu kena Abdul sama ayat ini. Gitu Abdul. Sudah. Mau saya buktikan Gantian, Bang. sebentar. Mau Ya. saya buktikan. Mau saya buktikan. Ada ulama yang kena dengan ayat kemana-mana ini. dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita Sebentar, bahas biar maksud jelas dari loh, ayat biar ini jelas, dulu. biar jelas. Maksud Abdul. ayat ini dulu Bang, Sebentar, dipahami. Abdul, Jangan kemana-mana biar dulu. jelas. Abang itu salah dalam memahaminya. Sebentar Abdul, sebentar, biar jelas. Ya, teman-teman jangan lupa tap layarnya ya, jangan lupa ya. Oke. Saya juga ditetap ya. Sebentar. Kamu buka puasa Biar bulan follower Ramadan aja, Bang. sebentar. Kamu buka puasa bulan Ramadan kapan? Apa? Kamu buka puasa bulan Ramadan itu kapan? Maksudnya tiap hari atau gimana? Ya setiap hari lah kamu buka puasa bulan Ramadan itu. Kamu kapan buka puasanya? Ini jauh-jauh lagi nih. Jangan Jam jauh-jauh lah berapa? Bang, jangan melebar Bang. Kita Saya bahas ayat buktikan itu ini tadi dulu. Pak Abdul. Saya buktikan Ini belum selesai ayat ini yang Sebentar, membahas Pak masalah Abdul, perubahan. Pak Abdul, sebentar. Bahwasanya Injil dan Taurat itu Sebentar, ada Pak perubahan. Abdul. Tidak ada di ayat ini Pak. Diksi dirubah. Mereka Tadi sudah menulis saya atau bukan hanya menetapkan. Al-Baqarah ini Bang yang menjelaskan Sabar masalah ini dulu perubahan dong. Kan Injil kamu dan tadi bawa Taurat. ini. Kamu termasuk An-Nisa. Loh, Kamu nggak tadi saya tertib juga nih. membacakan Kamu An-Nisa. nggak Cuma tertib Abang nih. nggak mau menerima Kamu An-Nisa nggak ayat tertib, sabar ya. Dul, sebentar. Ya, satu-satu Saya kita tanya ke bahas. kamu, sebentar Kalau ya. mau ayat lagi nanti saya Saya bukakan tanya lagi. ke kamu ya. Enggak, saya mau ini dulu, kita pastikan ini dulu benar. Ya. Supaya ada contohnya. Oke, kamu buka puasa bulan Ramadan jam berapa? Bukan jam Bang, pokoknya tenggelamnya matahari. Kapan? Ya tenggelamnya matahari kok kapan? Kapan? Maghrib ya? Iya, nggak Oke, tahu. maghrib ya. Oke, Maghrib itu sabar. tenggelamnya matahari apa tidak? Abang orang Islam maghrib kan? ya. Saya tanya. Sebentar. Kamu jangan kejang-kejang kayak gitu aja. Kamu kejang. Ditanya kayak gitu aja kamu kejang. Udah tahu orang Islam itu buka puasanya maghrib. Kamu Nggak kejang dari saya itu tertawa Bang. Kamu tuh kejang. Udah tahu orang Islam itu tek 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 tek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wah, langsung tuh dua Oh, framing ini, Udah framing ngerti ini. saya. Udah framing ini. Udah ngerti saya. Framing. Oh, framing. Oke, teman-teman Islam di bawah ini sebentar. masuk Betul tidak yang caci saya maki katakan? nanti. Sebentar, teman-teman muslim, betul tidak yang saya katakan? Tek 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 tek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti buka puasa enggak? Coba teman-teman, betul. Abang Saya tadi tanya ke framing. saya kan, kapan kamu Iya. buka puasa? Ya udah, saya jelas, slow. saya jawab ketika matahari tenggelam. Slow ya, slow. Ya. Nah, dari mana kamu tahu itu waktu buka puasamu? Waktu maghrib. Ya Iya. iyalah kan saya bilang tek 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 tek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar. Wah, langsung 2 piring itu kan. Wah. Iya kan? Kamu tahu dari mana itu waktu buka puasamu? Silakan. Ini pertanyaan abang banyak sekali nih. Yang katanya mau apa itu membahas tahu dari ayat mana? tadi itu. Abang Dengarkan itu mulai berkemana-mana itu. Saya ngasih Bukan saya nggak contoh mau Bang. faktual. Cuma ini nanti mulai Saya berkemana-mana. ngasih contoh Biar faktualnya, yang di bawah Pak ini dapat Abdul. poin. Iya, ini poinnya. Katanya mau edukasi, Jawab dulu, tidak jawab berdebat. dulu. Kalau ini Jawab sudah dulu. ranah debat Ya udah, ini. saya mute dulu, biar saya menjelaskan. Mute. Kamu Terserah itu di mau sebenarnya di-mute kamu ya. malu, kamu nggak paham Quranmu, kamu malu. Kalau abang mengatakan itu memang saya akui tidak paham Al-Quran. Ya udah, Karena nggak kalau ada yang begitu paham turun, Al-Quran kalau secara nggak paham sempurna. Quran turun kamu ya, ganti yang Oh, lain ya. sudah takut kan ini. Ya kamu yang nggak paham Quran untuk apa? Dia bilang saya nggak paham Quran. Buat apa?
Buat apa kamu di atas kalau kamu bilang nggak paham Quran? Nah, makanya bagi Abdul, untuk Abdul, karena kitabullah itu bukan Quran saja. Ya, dalam Quran itu kitabullah itu bukan Quran saja, tapi mengkobel dari sebelumnya Taurat dan Injil. Ya, kalau menurutmu Quranmu tidak jelas, maka 2025 ganti kitabullah ya teman-teman ya. Sudah pasti rumah Allahnya pun ganti. Karena dalam Quran ternyata rumah Allah itu bukan masjid saja, melainkan biara, gereja, sinagog dan masjid. Banyak disebut nama Allah di dalamnya, 4. Ya, udah pasti juga pindah rumah Allah. Oke, saya jelaskan. Jadi teman-teman, puasa saat ini memang realitanya begitu. Yang saya bilang, tek 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 tek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maghrib, makan tuh langsung kan. Padahal di seluruh wilayah Indonesia, maghrib itu pasti masih ada benang putih di atas itu. Belum gelap, belum malam itu. Ya, dia salah juga, tidak ada tergelincir matahari, nggak ada di Qurannya, nggak ada begitu sampai tergelincir matahari. Kalau ada orang yang menuliskan seperti itu dan dia bilang ini dari Allah, maka kena ayat Al-Baqarah ayat 79. Gitu loh maksud saya. Iya. Ya. Dari mana orang-orang Islam tahu buka puasa dari mana? Pasti dari tulisan kan, selebaran tulisan ulama. Tahu? Maghrib. Betul nggak? Imsak. Betul tidak? Selebaran itu loh, tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Betul tidak? Betul. Pasti itu yang dilihat orang Islam, tulisan ulama. Jadwal imsak yang buka puasa itu, maghrib jam sekian, imsaknya nanti 1 Ramadan jam sekian, ya sampai 30 Ramadan, itu yang diikutin. Itu kena ayat ini karena syariat puasa tidak seperti itu. Ya, dalam Quran tidak seperti itu. Ya, dalam Al-Quran kalau berpuasa, wa aqimus syiyama ilal lail, sampai malam, bukan ilal maghrib, bukan. Tapi ulamamu ini ketentuannya. Kalau mau buka puasa kamu ini waktunya. Kalau kamu stop makan di waktu imsak ini waktunya. Diikutin. Itu kena tuh ulama yang nulis itu. Jadi nggak usah keluar lah. Ya, ulamamu aja suka merubah menuliskan sesuatu ini datangnya dari Allah, kok gimana? Gitu. Ya. Gitu loh teman-teman. Saya itu nggak bohong. Ya. Kena sama ayat ini. Al-Baqarah ayat 79. Belum lagi yang menetapkan ini haram, ditulis ini haram. Misalnya MUI memfatwakan ini haram. Misalnya, entah apalah itu. Ya, misalnya begitu tuh. Ini haram. Misalnya mengucapkan salam kepada di luar pengikut Muhammad haram, kata MUI. Ditulis tuh sama MUI. Ya, dia mengatakan ini dari Allah. Wah, kena ayat ini, celaka kamu MUI. Gimana? Narasi kitab sebelumnya nggak ada dirubah-rubah, kau bilang ada. Gimana? Oke, next yang lain. Ayo, buktikan Quranmu jelas. Dia kan akhirnya ngaku dia nggak paham Quranmu. Ya saran saya ya pindah kitabullah lah, gimana? Saya nggak paham Quran host, ya pindah kitabullah kamu, gimana? Ya, daripada ayat Qurannya kau kafiri sendiri, ya mending ganti kitabullah. Banyak betul orang kafir dari pengikut Muhammad sekarang. Oke, Pak Rama. Ya, selamat siang.
Siang. Pak Rama Muslim, Iya Muslim Pak. pengikut Nabi Muhammad ya? Iya Pak. Oke, teman-teman bantu tap dan follow ya. Yang belum follow silakan follow ya. Yang bantu follow silakan follow. Pak Rama, Bapak percaya tidak Quran itu mendalilkan bahwa Quran itu menjelaskan tiap sesuatu? Tiap sesuatu. Iya. Maksudnya tiap sesuatu bagaimana Pak? Menurut Bapak apa? Ayatnya bunyinya begini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. An-Nahl 89. Itu coba Bapak buka dulu deh. Bapak dulu yang mengartikan itu bagaimana maksudnya? Masalahnya setiap sesuatu tuh ya kan banyak Pak. Bahasa sesuatu itu kan banyak gitu loh. Iya, Al-Quran mengklaim begitu memang. Ya menurut Bapak jelaskan aja, coba nggak apa-apa, jelaskan aja Pak. Satu contoh aja Pak. Saya minta dari Bapak dulu satu contoh. Satu contoh dulu. Ini kan Al-Quran mengatakan begini nih, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin. Ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab Quran toh tibyanan, penjelasan li bagi kulli tiap-tiap syai'in sesuatu, wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmah, wa busra dan kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang yang berserah diri. Kalau saya begini Pak, Ya. seluruh penjelasan Quran, ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu cukup dijelaskan dengan Quran. Itu artinya Quran menjelaskan tiap sesuatu yang di dalamnya ada hudan, ada petunjuk. Setuju nggak Pak Rama? Jadi Kalau begini, untuk maksudnya ini ada narasi Quran nih, misalnya di suatu ayat nih ada narasi Quran. Ya katakanlah tentang apa begitu kan, bisa aja petunjuknya macam-macam di ayat itu kan. Katakanlah tentang nggak usah kita keimanan. sebut ayatnya, nggak usah kita sebut lah ayatnya. Nah ayat itu hanya bisa dijelaskan pakai Quran itu sendiri. Makanya Quran menjelaskan tiap sesuatu. Bapak setuju nggak? Atau Bapak mau bicara? Silakan. Silakan Pak, nggak apa-apa. Ya kalau untuk penjelasan detailnya sih saya kurang begitu pahami juga Pak. Cuman kalau untuk menjelaskan dan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, ya sudah pasti itu Pak. Contohnya ya loh, contoh kecilnya misalkan ya dari segi larangan misalkan. Ya kan, dari segi larangan nahi anil mungkar misalkan, ya kan memang Al-Quran memang jadi petunjuk gitu loh. Cuman kalau langsung membahas sesuatu di situ, karena sesuatu ini kan bukan cuman satu dua, artinya kalau kita bahas sesuatu itu kan banyak gitu. Ya memang. Nantinya ketika saya menjelaskan misalkan salah satu misalkan dari sesuatu itu, pasti kan Bapak akan mengejar bahwa oh, kalau masalah ini kan nanti larinya ke situ gitu loh. Terima kasih. Bukan Pak. Contohnya begini ya Pak ya. Saya tidak akan menanyakan sesuatu yang tidak ada di Quran. Misal ya, bagaimana cara membuat kolak dingin yang enak di Quran? Enggak begitu Pak. Walaupun Al-Quran mengatakan, Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu, tidak akan saya tanya bagaimana cara membuat kolak dingin yang enak menurut Quran. Ya. Enggak begitu Pak, enggak begitu. Enggak Pak, ya enggak begitu maksudnya. Setuju nggak apa yang saya narasikan? Ya kalau saya sih setuju Pak, karena saya mengimani Al-Quran gitu loh. Nah,
Oke. Ya udah, ini pertanyaan saya agak berat nih Pak. Bapak siap sedia? Mohon maaf dulu Pak ya Pak. Mohon maaf dulu. Saya mau menanyakan tentang perihal yang tadi tentang masalah buka puasa. Itu penjelasan Bapak seperti apa tadi? Dari saya Kalau Bapak mau baca aja Pak di Al-Baqarah ayat sebentar Pak. Supaya saya nggak salah. 187. Itu syariatnya, kapan Bapak buka, kapan Bapak stop makan di waktu puasa itu. Kapan Bapak harus buka puasa. Kapan Bapak stop makan di waktu mau subuh itu. Ya udah baca sendiri lah. Oke Pak Hafid Muslim. Maksud mana masa iya saya menyembah manusia, dia mau lah. Saya menyembah manusia Pak. Iya, Saya Muslim menyembah manusia. iya. Terserah. Orang tua saya sembah, Muhammad pun saya sembah. Bahkan manusia yang buang air besar aja kamu sembah ya kan? Itu Ya, fakta. Nabi Muhammad, orang tua Nabi saya Muhammad buang air manusia, besar. Nabi Muhammad manusia. Ya memang saya sembah. Iya, kami tidak menyembah manusia, tidak menyembah Muhammad. Itu Kami menyembah Bapak, sedangkan kamu kalau saya menyembah kan Yesus yang lain. manusia, buang air besar. Kalau Itu saya fakta. lain, kalau Bapak nggak mau nyembah manusia ya Ayo nggak kita apa-apa. bahas Tuhan kita yuk. Gimana? Kalau Saya saya- tantang kamu. Saya tantang kamu. Kita tentang Tuhan kita yuk gimana? Ya udah ini aja yang dibahas. Nah, takut kan kalau bahas Tuhannya takut dia. Iya bahas Isa Al-Masih kan. Ya udah Iya. kita bahas Isa Al-Masih. Ya udah Pak Hadid, Pak Rama, ya udah Pak Hadid, Pak Rama saya turunkan ya. Sepertinya mau ngomong terus nih Pak Hadid. Ya udah Pak Hadid jangan turun ya. Kecuali Pak Hadid nyerah ini kayak siapa tadi? Siapa namanya si Abdul? Saya nggak paham Quran, host ngaku dia. Ya, apa yang mau dibahas? Ya udah Hadid. Kita bahas tentang Isa Al-Masih menurut Quran. Iya, menurut Hadid, kamu lah. kalau sebentar dong. Kalau Kok setiap Al-Qur'an- bentar. Gimana? Kok kayaknya setiap umat Islam naik langsung ditanya, takut ditanya bagaimana? Iya, kamu kan ingin bahas tentang Isa Al-Masih kan? Iya, Ya Yesus ke dalam agamamu bukan Yesus Tuhanmu kan? Jadi Betul. gini, dengarkan saya. Jadi begini, Mau jadi Isa- begitu. Bentar dong. Mau Yesus, mau Yeshua HaMesiah, mau Iso, mau Yesus, mau Yaso, mau Jesus keras. Ya udah, sosoknya- jangan panjang-panjang. Saya Sebentar boleh dong, bertanya Adit. tidak? Itu Saya boleh sosoknya bertanya? sama. Iya, Kenapa saya boleh sama? bertanya tidak? Bentar. Kenapa sama? Walaupun namanya berbeda, tapi tetap sama. Karena petunjuk ayat Al-Qur'annya dikatakan dia itu terkemuka di dunia dan akhirat. Iya. Makanya namanya beda-beda, orangnya itu aja. Itu petunjuknya Iya, saya dari boleh Quran. bertanya nggak tentang Tuhanmu? Boleh nggak? Kita selesai. Apa? Boleh tidak? Nanya Boleh apa? tidak? Ya, dikatakan di dalam agama Kristen, Yesus itu menebus dosa, betul? Menebus dosa itu diksimu dalam bahasa Arabnya apa? Lah menurut kamu gimana? Bahasa Arab menebus dosa itu apa? Menurut kamu yang saya tanyakan itu agama kamu. Kamu ya. Berat kan? Ya udah, Berat dia kita kamu. mulai di awal aja. Iya, nanti ke situ Iya. arahnya. Nanti ke situ. Iya. Nanti ke situ. Oke ya, nanti Iya. ke situ. Oke. Baik. Oke, kitab kamu Quran kan? Iya. Oke. Menurut Al-Qur'an, Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Iya. Setuju? Setuju. Oke. Oke. Ini ada foto. Tahu di atas kamu ada foto? Iya. Ada orang digantung di kayu salib. Oke, menurut Al-Quran yang menjelaskan tiap sesuatu ini, siapakah orang yang digantung di kayu salib ini? Silakan. Baik, saya jelaskan ya. Itu Ya. kalau dalam keyakinan Islam itu yang digantung itu mau bapakmu, mau kamu itu nggak peduli. Yang jelas Islam menjelaskan, Al-Quran menjelaskan bahwa yang digantung itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Kami tidak peduli orang itu yang digantung itu bapak kamu atau nenek kamu. Kami tidak peduli itu. Itu tidak menyangkut keimanan kami. Paham di sini? Yang kami imani bahwa Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, itu yang kami pahami. Kami tidak peduli itu kamu atau bapak kamu yang disalib, tidak peduli itu.
Karena Al-Quran itu tidak menjelaskan siapa itu. Al-Quran bukan menjala seperti kitabmu yang berbicara porno. Dia sendiri yang bilang Qurannya nggak jelas. Iya, tidak seperti kitabmu yang berbicara porno. Paham di sini? Saya yang dituduh Loh. penistaan, hostnya penistaan. Padahal kalian sendiri Ayo kembali. Jangan framing. Jangan framing. Ayo kembali. mengatakan menjelaskan tiap sesuatu, kalian mengatakan Quran ini tidak jelas. Jangan framing. Ayo. Sebentar. Karena Quran ada membahas penyaliban, pasti Quran menjelaskan penyaliban. Ada orang Islam Quran ini tidak jelas. Kan saya sudah bilang. Tapi saya yang dituduh Saya kan sudah bilang. menista Al-Quran, padahal kamu yang menista ayat Quran. Gimana ini orang? Saya sudah Coba mana menjelaskan. ayatnya? Ini ada rekamannya loh, kuping saya dengar loh. Mana Ya ayatnya? silakan, nggak apa-apa salah. Melainkan yang mereka bun itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Mana ayatnya? Ya, kamu nggak tahu, tapi kamu pertanyakan. Mana ayatnya? Tadi narasimu begitu. Yang Iya. digantung itu orang yang diserupakan dengan Isa. Betul. Ayatnya mana? Buktikan dong di Quran. Nisa 157. Nah, sudah sebutkan. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Paham di sini? Ya udah, saya ambil kalimat, tetapi yang mereka gantian dong, adalah orang yang kenapa diserupakan nih? dengan Isa bagi mereka. Arabnya apa? Gantian. Arabnya Saya tanya dulu. apa? Saya tanya kan. Arabnya apa? Woi, Hafid, kau jangan gini loh. Jangan gini jangan sampai kau fitnah Quranmu, jangan sampai. Saya kan sudah 1000 menunjukkan orang loh yang dalil. nonton loh, Hafid. Saya kan sudah menunjukkan dalilnya. Aduh. Tapi dalilnya nggak begitu bunyinya. Kalau saya lihat di Quran bunyinya nggak gitu. Silakan lihat. An-Nisa 157. Saya baca. Iya. Oke. Iya. Ya, dan kami hukum juga itu nggak ada. Hukum juga nggak ada. Mana hukum juga? Siapa yang bilang hukum juga? Coba Kamu diulangi. Ada, dan kami hukum juga dengan ucapan mereka, kamu bilang. Kapan? Kapan saya bilang begitu, anak setan? Dan kami hukum juga dengan ucapan mereka, bukannya begitu Iya. tadi. Dengerin ya, curug kuping kamu, curug. Coba diulangin. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Paham? Paham tidak? Curug kuping. Stop. Kuping. Oh, stop. Karena itu tidak ada di ayatnya, dan karena ucapan mereka, karenanya nggak ada. Di ayatnya nggak ada. Ya, Terus orang saya bacakan lagi ya, curug kuping. Dan karenanya nggak ada. Karena ucapan mereka. Iya, karenanya nggak ada. Coba dulu, cek dulu. Ya, Jangan saya permalukan kamu di depan followermu. Ayo, cek dulu. cek. Ya, cek. Ya udah, saya kalau gitu ini ya. Jadi ada kata karena, terus dan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka ya. Kita cek Arabnya ya, teman-teman. Oke. Apa arti wa qaulihim? Iya. Berat, saudara. Kamu nggak bisa mempermalukan saya. Katanya mau mempermalukan saya, gimana? Tadi katanya mau mempermalukan saya. Training. Berat, saudara. Aku rasa saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Kamu berani nggak jawab pertanyaan saya? Kalau nggak berani tutup dulu. Berat, saudara.
Kalau berani tutup. Kalau Ya nggak udah berani gini, tadi narasi kamu, ini kita uji narasi kamu. Teman-teman, jangan lupa. Dia tuh takut ditanya. Jangan Dia lupa tuh ya. takut ditanya, kawan. Serius. Apa namanya? Dia tuh takut ditanya. Kelihatan wajahnya itu. Mawar-mawar teh kopi, teman-teman ya. Mawar-mawar teh kopi. Oke. Wajahnya pucat kan? Hafid, gini. Tadi Saya kan mau kamu bertanya boleh apa mengatakan- tidak? Kalau tidak saya turun. Sebentar, Boleh kita tidak? uji narasi kamu dulu. Saya boleh bertanya apa tidak? Ini kan membahas kitab. Saya mau bertanya boleh tidak? Kalau takut jangan buat room, malu-maluin. Lu gimana? Boleh Iya tidak? sabar, nanti. Boleh Kan tidak? Kamu tadi begini. Soalnya untuk mau ke Saya situ ulangi tuh lagi, saya panjang. boleh bertanya apa tidak? Kan Kalau kamu udah takut bertanya bilang ke takut. saya. Mau ulangi lagi, saya boleh bertanya apa tidak di room ini? Gini loh, tadi kan kamu udah bertanya. Saya ulangi lagi. Berat Boleh bertanya tidak? saudara. Apa takut ditanya? Pertanyaan kamu, apakah Al-Masih Putra Apa Maryam takut menebus ditanya? dosa? Betul. Iya betul. Makanya kita urut dari sini. Nanti Iya. ke sana. Langsung aja, simpel aja kawan. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Ya simpel harus aja. ngerti dari awal dong. Ini kan Kepada mau ke siapa sana. Yesus menebus dosamu? Yang ini mau ke sana, sabar. tenang Yesus itu dong. kan Tuhan. Kepada siapa Tuhanmu Iya, menebus dosa? sabar. Oke. Ayo, iya, Oke iya. ya. Dengarkan. Hati-hati dengarkan. menjelaskannya ya, karena nanti ketampul teman kitabmu nanti. Bapak ketampuk, dengarkan ya. Nah, Iya. kamu tadi bilang Isa Al-Masih itu langsung diselamatkan Kepada siapa Allah, Yesus betul. Tuhanmu menebus Ya, dosa? nanti ke sana nggak sabar. Iya, ini, nggak nanti sabar. takut ya. Tadi kamu bernarasi, ya pelan-pelan. Kalau dari awal nggak dijelasin, Dia gimana takut. bisa ke belakang? Ayo, kalau takut seperti bom-bom, turunin saya. Kalau takut turunin saya. Oke, Habib, tadi Bom-bom kamu dan sebagainya. mengatakan yang digantung di kayu salib itu kan bukan Isa. Yang menebus dosa Yesus Tuhan itu Tuhan. Sabar Bukan dong. siapa? Nanti ke sana sabar. Iya, gak usah nanti sekarang dong. Soalnya, oke, Hafid. Sekarang kalau berani sekarang. Berat, Tuhan mau kesurupan menebus dosa dia. kepada siapa? Berat saudara, pertanyaan simpel aja berat dia saudara. Tuhan mau menebus dosa kepada siapa? Ayo, otot dipakai yuk. Ayo. Ya, kamu ada Quran di situ. Ya udah, kamu mau to the mukanya. point. Mau to the point Iya. berarti. Tuhan mau menebus dosa kepada siapa? Isa Al-Masih. Dosamu. Kamu buka ditebus surat Tuhanmu Al-Baqarah kepada ayat siapa? 30 dulu. Buka surat Al-Baqarah ayat 30. Iya. Tanya apa? Saya jawab, kamu ketawa. Panik, bukannya panik. Gimana? Saya jawab, ya. kamu Ya kan? ketawa. Pertanyaan saya simpel. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 30, Menebus coba. dosa kepada siapa? Tuhanmu menebus dosa kepada siapa? Wahai kakek. Oh, Tuhan mau menebus dosa kalau kepada mau siapa? to the point, ada ayat 118. Lah gimana? Ya, makanya nanti kita ke sana. Kita Tuhan uji Yesus ucapan. mau menebus dosa kepada siapa? Ayo, Berat. ayo jawab. Udah kesetanan dia, teman-teman ya. Kok kesetan? Udah kesetanan ya. Mohon maaf, udah kesetanan ya. Maksudnya kita di awal dulu, awal sejarahnya itu bagaimana, gitu loh, supaya ngerti ke sana nanti arahnya, ya, supaya ngerti arahnya itu ke sana. Tapi buktikan dulu Quranmu mampu menjawab itu, gitu loh, ya. Ada nggak bukti di Quran Isa Al-Masih mampu ya menolong umatnya, pengikutnya? Tadi saya bukakan ayatnya, kamu nggak mau baca. Bisa. Gimana? Disuruh buka Quran, kamu nggak mau. Tapi bilang Quranmu nggak jelas, tahu gawat kamu. Nah. Gimana sih? Ketawa-ketawa doang. Pak Siang. Sukar. Selamat siang. Siang. Pak Sukar Muslim ya? Ya, Muslim. Tadi tur yang turun di bawah, Pak. Masa dibilangnya Quran yang nggak jelas? Gimana sih, Pak? Jadi gini, saya dengar juga, saya ikuti tadi tentang Isa ya, tentang Isa Al-Masih. Itu yang saya dengar tadi. Jadi memang di dalam Islam itu berbeda penafsiran tentang surat An-Nisa 157. Itu ada yang menafsirkan seperti tadi, ada juga yang menafsirkan lain begitu.
Begitu juga sama dengan Kristen, ada yang percaya Trinitas, ada yang tidak. Sama, artinya perbedaan itu sama. Artinya tetap ada di dalam keimanan itu ada. Penafsiran itu beda. Justru kalau menurut yang kepercayaan saya, bahwasanya yang di Isa Al-Masih itu ya sudah wafat, sudah mati. Begitu. Wafat kok, ini bapak lagi nih, wafat kok sama dengan maut. Ini gimana sih bapak? Ya, itu jelas itu ya. Konteksnya jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam Injil, di dalam Taurat sendiri ya dikatakan itu. Kan saya setuju ketika kitab suci atau Al-Qur'an, Injil atau Taurat itu tidak ada yang bertentangan. Ketika ada yang bertentangan berarti kita yang menafsirkan yang salah, begitu. Udah kita sambung Jadi aja begitu. tadi ya, kita sambung aja ya. Dia bilang Nabi Isa itu langsung diselamatkan, jadi nggak pernah mengalami seperti ini nih fotonya. Anda setuju nggak? Tidak setuju saya. Berarti Al-Isa digantung di kayu salib. Ya, memang digantung. Tuh teman-teman, tadi siapa tadi kamu yang naik ini? Nih lihat. Begitu. Oh nih, ada yang diangkat, Isa diangkat Allah ke langit nih. Nih saya naikkan nih, ada yang tapping, silakan. Gimana? Silakan. Silakan, ada yang bantah Pak Sukar tidak? Setuju nggak kalian Isa Al-Masih itu digantung di kayu salib? Artinya begini Bang Trud. Artinya konteksnya ini kita berbicara dengan orang yang beda keimanan dengan kita. Permasalahan orang menurut kenapa Islam bukan terlalu mencampuri urusan ini, tidak. Karena kita tahu bahwasanya Isa Al-Masih atau Yesus itu yang kita anggap sebagai manusia biasa, ya, sebagai rasul Allah, utusan Allah yang kita imani. Dalam hal ini konteksnya yang jelas orang Kristen dia menganggap dia sebagai Tuhan, makanya dalam hal ini kami bukan usil, ya, bukan usil, tapi kami hanya mengingatkan juga bahwasanya Isa Al-Masih itu Tuhan bukan Tuhan, begitu. Kok bukan Tuhan? Memang Tuhan lah, di Quran aja dia Tuhan. Ya, itu menurut tafsirnya Bang Trud, karena Bang Trud sendiri beda keyakinan dengan kami. Iya dia Rob di Quran, oh jelas kok dia Rob di Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Besok. Masih pakai akun ini ya? Nggak pakai yang hampir murtad? Nanti jam 10-an. Oh, jam 10-an. Jam 11 kurang dikit. Okay. 10.57. Ini Pak Sukaryadi ini udah sering naik sini. Iya, sering lah ya. Ingat ya. Jadi gini, Bang Besok murtad. Tapi Pak masih Sukar, itu Bang Trud Kristen terus Pak Sukaryadi ini, heran saya. Kenapa? Bagaimana, Pak? Sukaryadi masih nuduh hostnya itu Kristen terus. Tuh Bang Besok murtad di follow teman-teman. Bang Besok murtad tuh di follow. Bukan itu ya. Bang Besok murtad tuh Saya Bang Trud ini kan di follow saya sering ya, di follow. ikuti ya, Bang Besok komalnya murtad di follow ya. mulai dari komal Bang Trud, komalnya Bang Trud itu saya sering ikuti gitu. Begitu. Bukan menuduh. Gitu. Oke, Pak Rama. Bentar ya Bang Besok murtad ya. Bentar lagi saya mau apa ini? Mau beli rokok. Ini ada Pak Rama nih. Udah ini kan udah moderator kan? Belum Tuhan saya. Udah saya kasih kuasa gimana? Coba, udah sepertinya kemarin. Belum yang ini. Loh, yang ini yang baru lagi ya? Ini akunnya Bang Trud 9 ini, yang kemarin 10. Oh iya, betul kemarin yang 10. Oh, udah jadi Tuhan, Bang Besok murtad. Sang sumber, kekuasaan hak sang sumber udah saya berikan kepada Bang Besok murtad ya. Karena itu Bang Besok murtad sudah jadi Tuhan ya. Oke, Bang Rama, bentar ya Bang Besok ya.
Bang Besa murtad nggak ini kan, nggak buru-buru kan? Dengan mampir nanti lanjut aja Bang. Jangan di sini aja dulu. Soalnya gini, Pak Sukar memahami bahwa dia paham Nabi Isa itu wafat. Cuma Bang Sukar memahaminya wafat itu betul-betul maut gitu loh Bang Besok. Tapi nanti aja deh kita tanya dulu Pak Rama. Oke Pak Rama. Pak Rama. Iya. Nabi Isa itu tidak digantung di kayu salib. Tidak. Siapa yang digantung di kayu salib? Bukan Isa. Kalau Isa yang saya yakini di sini yaitu Nabi Isa, ya kan? Yang saya yakini itu Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa tidak digantung. Yang digantung di kayu salib siapa? Oh ya nggak tahu Pak. Kalau yang saya yakin kan saya bilang, kalau yang saya yakini Nabi Isa tidak digantung kalau Nabi Isa. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang digantung di kayu salib. Tapi Bapak memahami ada orang yang diganti, wajahnya diserupakan, begitu? Nah iya. Nama orangnya nggak dijelaskan Quran yang diganti itu. Kalau secara detailnya sih saya tidak. Makanya saya bilang Quranmu ini tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Tidak jelasnya bagaimana? Ya tidak bisa menjelaskan siapa yang digantung di kayu salib. Gimana? Ini siapa? Ya kalau naik jangan pakai inilah, jangan pakai. Iya baik. Gini, kalau berani sama saya 1 lawan 1, ya siapa yang disalib menurut Bible dan Quran? Gimana? Berani nggak? Ya di sini aja. Loh, itu kan begini kan maksudnya biar fokus. Kita 1 lawan 1 di bawah lo. Ada Pak Sukar. Ya. Lanjut Bang Nathan. 1 lawan 1 kalau berani, biar tidak ada yang mengganggu. Gimana? Pak Sukar Bukan? itu Gak berani tuh kan? Berani apa enggak? Kalau berani fallback saya. Aduh sakit tuh. Loh, enggak, kita nanti gantian. Jangan alasan sakit telinga, nanti kita gantian. Yuk, saya live, Anda live, kita live PK. Ya di follow saya. Udah biar aja Bang Yonatan, biar aja Bang Yonatan, enggak, kalau soalnya ini layar saya kecil, saya nggak bisa menunjukkan data. Coba kalau berani the truth, jangan cari muslim yang nggak ngerti. Kalau berani ayo. Yuk, yang lain turun, kita buktikan nih. Kita buktikan. Nah, yang lain turun. Yuk, biar fair 1 lawan 1, nggak apa-apa, nggak ini dibesarkan layar saya. Coba yuk. Volumenya dikecilin. Kalau berani. Nanti kalau masalah volume nanti kita bisa gantian, makanya fallback saya nanti kita diskusi. Jangan alasan volume, nanti kita gantian kok. Jangan takut. Yuk. Pernah PK sama saya. PK kapan? Ayo. Udah buruan. Berani apa enggak nih? Sama saya. Berani apa enggak? Kalau enggak berani bilang aja. Kalau berani yuk. Ya udah. Fallback saya. Ya lu layar gua kecil. Ya udah kan suaramu bisa kupingku. Sudah alasan sakitnya kupingku. Nanti gantian. Kalau berani 1 lawan 1 open cam kita live host. Kalau berani, jangan turunkan ya. Oke, berani apa enggak? Ya udah kamu kan udah hadir. Loh iya, makanya fallback saya udah fallback belum? Fallback saya, Anda nggak mau fallback saya. Penakut di sini aja. Dia penakut. Anda nggak mau fallback saya. Alasannya suaranya lah, volumenya lah. Itu alasanmu saja. Fallback saya. Ya di sini aja. Fallback saya kalau berani. Fallback saya. Aku mau fallback saya. Enggak, kecil saya layarnya. Kalau berani 1 lawan 1 gimana? Kasih 1 jam. Loh, enggak. Kalau 1 lawan 1 ayo gimana? Turunkan yang lain semuanya, kita 1 lawan 1. Gimana? Nggak berani dia. Nggak berani. 1 lawan 1. Yang lain turunkan semua. Layarnya kita presisi. Ya udah 1 jam. Layarnya kita presisi. Saya diam. Loh, enggak. 1 jam. Layarnya kita presisi. Anda fallback saya sudah belum? Ya sudah ada, silakan tuh open cam tuh. Silakan.
Oke, baik ya. Ya, silakan. Ya, yang Sebentar, kita diam tuh, aja HP Bang dulu. Besok. Biar aja dia bernarasi 1 jam. Kamu jelaskan masalah penyaliban. Volume dikecilin, Volumenya dikecilin. Saya sakit dengarnya. Volume kecilin apa? Gua kecil kok. Alasan aja Kuping volume saya kecil. dengarnya nih. Kayak toa masjid aja. Alasan kamu. aja volume kecil, ya. Udah, kamu kalau udah bercerita 1 jam kita semua diam. Tuh, bukan 1 jam, kita tanggap menanggapi. Kalau berani, ya. Silakan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, hadir kembali seorang gembala agung, gembala sidang yang ditakuti para debater Kristen di muka bumi. Saya akan menunjukkan data dari apa yang diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Saya tunjukkan. Ya, ini saya tunjukkan nih. Di dalam Matius 27 ayat kelima. Kita lihat teman-teman ya. Jadi yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen itu adalah si ini Yudas. Teman-teman lihat nah. Matius 27 ayat kelima. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ternyata kematian Yudas itu